Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk belajar tentang pengertian korban. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah tahu apa itu pengertian viktimologi, dan sekarang kita akan mendalami apa itu korban. Jadi pengertian korban secara umum pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, dalam sejarah dikenal beberapa istilah nih tentang korban. Jadi kalau misalkan korban dalam arti sacrifice, artinya bentuk korban itu yaitu orang yang melakukan pengorbanan. Di mana pengorbanan itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, supranatural. Jadi misalkan kalau kita tahu ada itu korban dalam upacara keagamaan dan atau sejenisnya. Sehingga dalam hal itu, jadi korban yang dikorbankan tadi itu adalah untuk persembahan kepada dewa-dewa, pengampunan, penghormatan, atau untuk ungkapan terima kasih dan penebusan dosa. Nah, kalau misalkan pengertian korban dengan istilah propitiatory. Jadi untuk meminta belas kasihan dewa. Jadi korban ini diberikan karena dia mengharap belas kasihan dari dewa. Kemudian ada namanya holocaust. Jadi itu adalah pengorbanan, pembakaran. Di mana kalau misalkan orang yang dijadikan korban itu dibakar. Dan ada satu lagi yaitu komuni. Jadi komuni adalah pengorbanan sebagian yang sisanya dimakan bersama. Jadi kalau kita bayangkan sebetulnya hal-hal yang seperti itu tidak masuk dalam otak ya. Bagaimana bisa seseorang atau manusia yang dikorbankan, kemudian dia dilakukan dengan misalkan dibakar, atau misalkan dia dimutilasi gitu ya, dan kemudian sisanya dimakan oleh orang-orang itu sendiri. Nah, yang kedua adalah korban dalam konsep keilmuan. Jadi objek korban dalam viktimologi itu dikenal dengan korban dalam konsep keilmuan. Yang bisa kita artikan bahwa korban akibat kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum. Jadi victim of crime. Korban kecelakaan, victim of accident, korban bencana alam, korban kesewenang-wenangan penguasa, atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia. Maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi. Jadi kalau itu pengertian korban yang selama ini kita tahu dalam lingkup keilmuan. Nah, pengkajian tentang pengertian korban secara keilmuan itu tidak terbatas pada individu. Jadi selain individu, kita tahu bahwasannya ada juga kelompok, ada masyarakat, ada korporasi, ada swasta maupun pemerintah atau negara. Bahkan lebih luas lagi dari itu semua tadi, termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Sehingga kalau misalkan kita tahu pengertian korban dalam Webster, bisa dikatakan bahwa suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau dalam melaksanakan upacara agama. Selain itu juga seseorang yang dibunuh, dianiaya, atau didenda oleh orang lain. Seseorang yang mengalami penindasan, kerugian atau penderitaan. Kalau misalkan sekarang yaitu orang-orang yang mengalami bullying. Kemudian seseorang yang mengalami kematian, luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri. Jadi kalau misalkan dia menjadi target tindak pidana atau kekerasan atau kejahatan, dia dengan sekuat tenaga mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi tetap saja dia mengalami kematian, luka-luka. Dan itu semua dilakukan untuk menyelamatkan diri. Nah, yang terakhir adalah seseorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan. Seseorang yang dipekerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan tidak layak. Jadi kalau misalkan ada orang yang bekerja pada suatu orang ya, jadi mungkin bisa kita katakan bahwasannya dia adalah pekerja dari suatu perusahaan. Nah, kemudian dari perusahaan itu entah apa bentuknya, kemudian orang ini diperdaya. Kemudian diperdaya dengan mungkin ya
membutuhkan tenaga. Jadi seharusnya misalkan jam kerja yang disepakati adalah jam 7 sampai jam 5. Tapi karena dia memang bisa diperdaya, akhirnya ada oknum yang mengatakan bahwasannya kamu harus kerja sampai jam 7 malam. Kamu harus kerja sampai jam 9 malam. Atau kamu harus kerja sampai subuh, kamu harus lembur dan lain-lain. Atau mungkin ditipu. Jadi ditipu itu bisa dalam bentuk material atau non-material. Nah, kalau misalkan kita bicaranya adalah tentang ditipu karena misalkan ada teman kerja, kemudian bercerita, saya nggak punya uang untuk biaya anak sekolah. Ada nggak? Sekiranya kalau ada, boleh nggak dipinjam? Nah, ternyata ketika sudah dipinjami, dia menghilang. Nah, akhirnya dia merasa tertipu. Dan karena itu semua tadi, si korban ini atau si orang ini mengalami penderitaan. Penderitaan bisa saja karena misalkan ternyata uang yang dipinjamkan itu ada fungsinya atau ada kepentingan lain. Jadi karena mungkin itu adalah uang untuk cicilan rumah atau cicilan mobil gitu ya. Tapi karena tadi si teman ini berjanji kemudian ternyata dia tidak menepati, nah akhirnya dia mengalami penderitaan. Jadi mungkin disiksa suaminya atau bagaimana karena memang itu uang untuk bulan depan atau kebutuhan bulan depan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lari ke Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang korban. Jadi dalam KBBI, korban itu diartikan sebagai pemberian untuk menyatakan kebaktian. Jadi bisa dikatakan sebagai kerelaan hati. Di mana orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan hawa nafsu. Kemudian orang yang mati atau orang yang mati karena menderita kecelakaan. Karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Pokoknya kalau misalkan ada korban dari bencana alam, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dia dikatakan sebagai korban. Nah, menurut saya tapi, jadi korban itu adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan. Jadi kalau misalkan kita bilang dirasakan, bisa kita tahu bahwasannya merasakan itu bisa secara fisik, atau biasa kita bilang secara badan ya, ataupun secara kejiwaan atau psikis. Jadi kerugian tersebut itu tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga bisa dilihat dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Nah, mereka yang menjadi korban dalam hal ini itu dapat dikarenakan karena kesalahan si korban itu sendiri. Sehingga peranan korban secara langsung atau tidak langsung dan tanpa adanya peranan dari si korban, dia tetap dikatakan sebagai korban. Nah, Arif Gosita menguatkan, jadi mereka yang menderita baik jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan bagi diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Sehingga jelas bahwasannya korban itu pada intinya adalah orang-orang yang tertindas. Apa yang ditindas? Yaitu hak-haknya sebagai manusia. Di mana itu bisa kita tahu? Tentu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kemudian dikuatkan juga tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Nah, ada tambahan lagi bahwasannya Muladi mengatakan bahwa korban itu adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian. Nah, kembali lagi bahwasannya kerugian itu bentuknya ya itu aja. Jadi ada fisik, atau psikis, atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental. Jadi termasuk hak hidup. Kemudian melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi orang-orang yang merasa bahwasannya ada penguasa yang semena-mena dan kemudian hak-haknya dilanggar, dia termasuk korban. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa korban itu adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi karena dasar hukum kita adalah Undang-Undang 13 2006, berarti kita kerucutkan bahwasannya korban itu ya orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Artinya, ketika orang-orang yang menderita fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi itu tidak diakibatkan oleh suatu tindak pidana, berarti dia tidak dikatakan sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, kemudian ada PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Bahwasannya dikatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian. Jadi orang-orang yang diabaikan. Pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Jadi ahli waris diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2002. Nah, sehingga berdasarkan Kongres PBB ke-7 terdapat bermacam-macam korban. Jadi yang pertama, ada korban kejahatan konvensional. Dan yang kedua, ada korban non-konvensional. Dan yang ketiga adalah korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kriteria objek yang menderita. Jadi korban yang dikatakan menderita itu ada kriterianya. Jadi yang pertama, ada korban individual, kemudian ada korban kolektif, ada korban abstrak, dan ada korban pada diri sendiri. Nah, demikian pengertian korban dari berbagai sumber, dan kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang baru tentunya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi.